Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryl Wisratama Kurniawan. Saya berasal dari kelas 12 IPA 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Yaifadia dari kelas 12 IPA 4A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nafisa Larasatina Pitupulu. Saya dari kelas 12 IPA 4A. Dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit banyaknya materi tentang menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Berpikir kritis didefinisikan oleh banyak pakar, tapi menurut Mertes, berpikir kritis adalah sesuatu kegiatan yang secara sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Definisi lain dari berpikir kritis adalah berpikir kritis memungkinkan untuk memanfaatkan potensi yang ada dalam diri kita sehingga kita dapat melihat masalah, memecahkan masalah, dan menciptakan dan menyadari diri. Salah satu mukjizat Al-Quran adalah banyak ayat yang memuat informasi terkait dengan penciptaan alam dan menantang para pembacanya untuk merenungkan informasi ilahi. Ayat yang dimaksud adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Imran surat ketiga ayat 191 sampai dengan ayat 191. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, dan memikirkan pencipta langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka." Kemudian materi yang akan saya sampaikan mengenai asbabun nuzul. At-Tahari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, "Bukti-bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu?" Dijawab, "Tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandanginya." Mereka mendatangi kaum Nasrani dan bertanya, "Bagaimana halnya dengan Isa?" Dijawab, "Isa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit sopak serta menghidupkan yang sudah mati." Maka Nabi berdoa dan turunlah ayat ini. Al-Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 190 sampai dengan 191. Tafsir atau penjelasan ayat. Nah, pada ayat 191, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri khas orang yang berakal, yaitu apabila memperhatikan sesuatu selalu memperoleh manfaat dan terinspirasi oleh tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Nah, banyak ayat yang menginspirasi dan juga memotivasi manusia untuk meneliti alam raya ini. Di antaranya adalah Quran surat Al-A'raf ayat 54 yang menyebutkan bahwa penciptaan langit itu fi sinatin ayam atau dalam 6 masa. Nah, masa yang pertama yaitu sejak peristiwa dentuman besar atau Big Bang sampai terpisahnya gaya gravitasi dari gaya tunggal atau superforce. Lalu masa kedua yaitu masa terbentuknya inflasi jagat raya, namun belum jelas bentuknya dan disebut sebagai cosmic shock atau subkosmos. Nah, lalu masa yang ketiga yaitu masa terbentuknya inti-inti atom di jagat raya ini. Masa keempat yaitu elektron-elektron mulai terbentuk. Masa kelima terbentuknya atom-atom yang stabil, memisahnya materi dan radiasi dari jagat raya yang terus berkembang. Lalu masa keenam yaitu jagat raya terus mengembang hingga terbentuknya planet-planet. Jadi berpikir kritis dalam beberapa ayat tersebut adalah memikirkan dan melakukan tadabbur semua ciptaan Allah SWT. Dengan demikian kita sadar bahwa Allah SWT adalah pencipta yang maha agung. Materi selanjutnya menyajikan keterkaitan antara berpikir kritis dengan ciri orang yang berakal atau ulil albab.
Nah, definisi tentang berpikir kritis disampaikan oleh Mustaji. Ia memberikan definisi bahwa berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercaya atau dilakukan. Orang yang dipandang cerdas oleh Nabi adalah orang yang pikirannya jauh ke masa depan di akhirat. Maksudnya, jika kita sudah mengetahui bahwa kebaikan dan keburukan akan menentukan nasib kita di akhirat, maka dalam setiap pembuatan atau perbuatan kita harus ada pertimbangan akal sehat. Ini tuh terdapat dalam sabda An Abi Ya'la Shaddad ibni Ausi radhiyallahu anhu anin Nabi qala al-kayyisu madana nafsahu amila lima ba'dal mauti wal azizu man atba'a nafsahu hawa tamanna laula rawahu Tirmizi, yang artinya dari Abu Ya'la yaitu Shaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan yang kosong. Hadis riwayat At-Tirmizi dan beliau berkata hadis hasan. Dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang yang benar-benar cerdas adalah orang yang pandangannya jauh ke depan, menembus dinding duniawi, yaitu hingga kehidupan abadi yang ada di balik kehidupan fana di dunia ini. Jadi, kemaksiatan adalah tindakan bodoh karena hanya memperhitungkan pengadilan dunia yang mudah direkayasa, sedangkan pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat yang tidak ada tawar-menawar malah diabaikan. Dengan demikian, orang-orang yang suka bertindak bodoh adalah orang-orang yang lemah. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan beliau berkata, hadis hasan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita supaya bersegera dan tidak menunda-nunda untuk beramal solih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 macam peristiwa yang buruk untuk menyadarkan kita semua. Yang pertama, kemiskinan yang membuat kita menjadi lalai kepada Allah Subhanahu wa taala karena sibuk mencari penghidupan harta. Yang kedua, kekayaan yang membuat kita menjadi sombong karena menganggap semua kekayaan itu karena kehebatan kita. Yang ketiga, sakit yang membuat ketampanan dan kecantikan kita pudar atau bahkan cacat. Yang keempat, masa tua yang membuat kita menjadi lemah dan tak berdaya. Yang kelima, kematian yang cepat karena usia atau umur yang dimilikinya tidak memberikan manfaat. Yang keenam, datangnya Dajjal dan dikatakan sebagai makhluk terburuk karena menjadi fitnah bagi manusia. Yang ketujuh, hari kiamat bencana terdahsyat bagi orang yang mengalaminya. Jadi, berpikir kritis dalam pandangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam 2 hadis tersebut adalah mengumpulkan bekal amal solih sebanyak-banyaknya untuk kehidupan pasca kematian atau akhirat. Manfaat berpikir kritis adalah 1. Dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Yang ketiga, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam mengembangkan iptek. Yang keempat, menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam melalui peneliti. Yang kelima, mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala fenomena alam. Yang keenam, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah akal dan fasilitas lain, baik yang berada dalam tubuh kita maupun yang ada di dalam semesta. Yang ketujuh, semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan. Yang kedelapan, semakin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner. Yang kesembilan, semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat dengan cara meningkatkan amal soleh dan menekankan atau meninggalkan kemaksiatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.